Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita macam-macam, ada yang selera musiknya pop, ada yang rock, ada yang dangdut. Kulihat wajah-wajahan ini banyak pencinta dangdut ini. Makanan juga sama, ada orang yang suka pedas, ada suka manis, ada suka yang asam, ya. Masalah selera kita berbeda, nggak ada masalah. Kalau masalah makan, nonton, musik, selera kita masing-masing. Yang menjadi masalah ketika selera kita itu adalah tidak baik. Selera kita itu suka kepada hal-hal yang buruk, dosa, hal-hal yang jahat. Nah, itu yang menjadi masalah selera kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, tidak ada makhluk yang dapat menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Dia. Bahkan seluruh isi hati kita terbuka di hadapannya. Kelak, setiap orang akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Jadi, dengar ini. Semua terlihat jelas sama Tuhan, jelas. Sampai yang di dalam hati kita yang gak ada yang tahu pun jelas sama Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Kalau kita kembali ke selera tadi, berarti kita nggak boleh sembarangan dengan selera kita. Artinya walaupun bebas selera kita apapun, tapi dari ayat ini Tuhan itu bisa lihat semua dan kelak harus kita pertanggungjawabkan. Artinya dari ayat ini nggak boleh kita sembarangan sama selera kita. Nggak boleh kita hidup suka-suka. Dan kita harus belajar mengendalikan selera kita. Dengar ini, kalau kamu tidak mengendalikan selerandu yang tidak baik, maka selera itu yang akan mengendalikan hidup kita. Hari ini saya mau bicara, ada cerita di Alkitab perumpamaan, ada seorang tuan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Tuannya pergi. Lalu setelah beberapa lama tuannya kembali. Lalu tuannya tanya, gimana pekerjaan kalian? Yang 5 bilang, Tuan ini 5 kemarin kamu kasih. Ini 5, ini hasilnya ada lebih, dapat untung 5. Yang 2 bilang, ini Tuan, yang 2. Ini lagi untungnya 2. Lalu ini yang tuannya itu bilang, Matius pasal 25 ayat 13. Matius 25 ayat 23. Maaf ya, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, ini kepada yang 5 dan yang 2, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi tuannya bilang, wah bagus sekali perbuatan kalian, hambaku yang baik dan setia. Kalian telah bertanggung jawab. Tapi waktu ditanya yang satu, gimana? Yang satu. Ini jawab yang satu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, lihat ini perkataannya.
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai dari tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lihat banyak kali kata-katanya. Yang 2 sama yang 5 ini, gimana hasilmu? Ini Tuhan. Cuma itu kata-katanya. Yang 1, hasilnya tidak ada, ngomongnya banyak kali. Ternyata ini fakta. Orang yang banyak kali ngomongnya, banyak ngomel, banyak mengeluh, banyak menuntut, biasanya nol itu. Nggak ada hasilnya. Makanya ada pepatah kita, tong kosong nyaring bunyinya. Kamu lihatlah nanti dimanapun kamu. Dan perhatikan orang-orang yang banyak bacotnya, kalau anak muda sekarang banyak bacotnya, nol itu. Nggak ada hasilnya. Dan orang yang nggak banyak bicara, ada hasilnya, ada 5, ada 10. Bilang kiri kanan, gak usah banyak bacot, bilang. Kerja saja, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Dan saudara tahu waktu bacotnya itu banyak, Tuhan itu jahat, Tuhan gak menaruh, hasilnya pun gak ada. Tuhan itu marah, tangkap dia, masukkan ke dalam tempat yang paling gelap. Dan bukan hanya itu, Tuhannya bilang, ambil yang kukasih 1 itu sama dia, ambil. Diambil yang 1 talenta yang dikasih sama dia. Kemana dikasih? Tuhannya bilang, kasih sama yang 10 itu. Yang bertanggung jawab, dikasih. Kenapa? Karena yang 10 itu pasti tenaganya lebih banyak keluar, pikirannya pasti capek, pasti lebih banyak, besar tanggung jawabnya, maka dikasih sama dia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang 2 hal ini, selera dan tanggung jawab. Yang 1, dia nggak menghasilkan apa-apa karena hidup dengan seleranya. Dia berpikir, enak kali nanti rasa Tuhan itu. Dia pula nanti yang kaya, aku capek. Ditanamnya uang itu. Dia nggak mau capek, dia nggak mau bertanggung jawab. Tapi yang 2 sama 5, baik kali Tuhan ini, percaya dia sama kami. Ku kerjakanlah uang ini, akhirnya dia kerjakan, dia bertanggung jawab. Dan akhirnya ditambahkan lagi talenta dalam hidupnya. Nah, jadi hati-hati dengan keinginan kita, hati-hati dengan selera kita. Tuhan gak pernah janji memenuhi keinginan kita. Yang Tuhan janji, aku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaanku dan kemuliaanku, kata Tuhan. Yang Tuhan janji, kebutuhan, bukan keinginan, bukan selera. Kalau kebutuhan, saya kasih contoh. Kalau kebutuhan, contohnya makan. Nah, itu kebutuhan. Tuhan janji, aku akan penuhi kebutuhanmu, makan. Tapi kalau bicara keinginan, bicara selera, itu bisa makan BPK, bisa makan saksang, bisa makan burger, bisa makan Kentucky. Ini selera. Tuhan gak janji untuk ini. Yang Tuhan janji pokoknya makanmu kucukupkan. Kalau soal selera ya tergantung berkat kita. Tuhan bilang, aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Kalau kebutuhan itu pakaian. Jadi Tuhan janji, kucukupkan pakaianmu. Tapi kalau selera itu model pakaian. Nah, kalau model itu Tuhan gak janji. Jadi kalau kamu mau model gimana, itu tergantung kamu. Tapi Tuhan gak janji. Makanya kalau model, kalau selera banyak kali. Ada yang celananya kuncup ke bawah, ada juga orang yang suka begitu. Ada saking kuncupnya itu, saya pernah lihat anak muda masukkan kakinya pun gak bisa lagi saking kuncupnya. Dia harus ambil kantongan plastik, ikat kakinya dulu biar licin katanya, dimasukkan yang ini. Ada yang suka model begitu. Ada yang suka model lurus, ada yang suka model komprang. Bapak Gembala model komprang dia suka. Selera, nggak ada yang salah. Dan selera itu banyak. Jadi kalau selera itu, kamulah yang mengatur. Kalau kita bicara selera, lebih enak tidur di rumah ini tadi. Daripada ke gereja bangun pagi, mandi.
Kalau di rumah enak tidur, tapi kamu datang ke gereja ini karena kamu mau belajar bertanggung jawab. Di Alkitab ada beberapa tokoh-tokoh yang mereka melayani Tuhan bukan karena tanggung jawab, tapi karena selera. Yunus, Tuhan bilang sama Yunus, Yunus lihatlah Niniwe itu. Kampung Niniwe itu udah banyak kali orang berbuat dosa di situ. Aku sayang sama mereka. Kuutuslah kau ya Yunus, biar kau bersaksi sama Niniwe. Yunus pikir, ngapain aku bersaksi sama Niniwe? Biar sudah sekalian mereka jahat, biar dihancurkan Tuhan. Begitu dalam pikiran Yunus. Lalu Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pesan tiket kapal, dia tidak ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Karena dia mengikuti seleranya, bukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Ngapainlah aku ke sana capek-capek, seleraku ke sini. Akhirnya dia ikuti seleranya, di tengah perjalanan ada ombak besar. Dan akhirnya dibuat undi di kapal itu, dan Yunuslah kena undi, dan dia harus dibuang. Dan dia harus dibuang ke tengah laut. Itu Yunus. Dan waktu dia dibuang ke tengah laut, dia dimakan ikan besar. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan dengan selera, bukan tanggung jawab. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita melayani, kalau kita melakukan apapun, bukan karena tanggung jawab, tapi karena selera, gimana enak kita rasa, kita akan sering diperhadapkan dengan ikan besar. Ikan besar itu bisa berbicara masalah. Makanya jangan suka pakai selera. Belajarlah hidup pakai tanggung jawab. Kalau kamu bekerja bertanggung jawab, bukan karena selera. Dan kalau kita suka pakai selera dan gak bertanggung jawab, maka kita akan masuk dalam perut ikan. Masalah. Tapi dengar ini ada kabar baik. Kalau kamu selalu bekerja melayani apapun itu, bukan karena selera, tapi karena tanggung jawab. Walau gak suka kamu, tapi aku bertanggung jawab. Ini Tuhan percayakan talenta, ini Tuhan percayakan pekerjaan apapun. Kamu bertanggung jawab, bukan karena selera. Dengar ini, dengar. Ikan yang akan ada di perut kita. Berkat-berkat Tuhan yang akan ada selalu Tuhan sediakan pada kita, asal kita bertanggung jawab. Kalau ditanya selera, saya percaya banyaknya kamu di sini sering melakukan yang gak selerandu. Mengampuni contohnya ya. Itu kan gak selera kita itu. Udah jahat orang sama kita, ngapain kita mengampuni? Tapi kita mau mengampuni karena kita tahu itu seleranya Tuhan. Dan hasilnya apa? Kita yang diberkati Tuhan. Sama dengan pelayanan. Kalau kamu tanya pelayanan, senangnya kamu melayani Om. Berapa kali ya ku bilang ya, kalau hitung-hitungan, rugi. Saya berapa kali melayani ke kampung-kampung. Biasalah kalau melayani pasti pulang dikasih amplop. Kalau dibuka isinya, nombok ya aku. Bensinku pun gak cukup. Aku sering bawa anak-anak muda. Karena apa? Karena aku berpikir biar ada waktu aku bisa aku bawa mereka. Biar mereka bisa lihat kampung-kampung. Biar mereka lihat bisa desa-desa. Biar mereka bisa lihat jiwa-jiwa. Sering itu, sebelum kami asal perjalanan jauh, pasti singgah dulu Alfamart, belanja dulu untuk makanan di perjalanan, uang itu. Pulang dari perjalanan, makan kami di pasar kaget, semua aku traktir. Itu yang ku bilang, kalau buka amplopnya, nombokinya aku. Kalau tanya seleraku, ngapain dah gini. Tapi aku belajar melayani Tuhan, kami belajar melayani Tuhan, bukan karena selera, tapi tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah percayakan pelayan, kerjakan dengan tanggung jawab. Bukan hitung-hitungan. Dan sampai hari ini kami melihat ada ikan-ikan dalam perut kami. Gak pernah kekurangan, dicukupkan Tuhan. Bahkan berlimpah-limpah. Kami punya mobil, ini udah 4 bulan rusak di bengkel.
Masalahnya ada satu alat namanya ECU, kalau manusia itulah otaknya, rusak. Ini sudah waktu pertama ininya rusak katanya. Berapa? Ini kalau servis 2 juta. Ah udahlah kalau memang itu rusak, lalu saya kasih 2 juta, dikirimlah ke Jakarta, diperbaiki ECU-nya, dibawa ke sini, dipasang sebentar bagus. Baru rusak lagi. Aduh, gimana ini bang, kata tukang bengkelnya. Iya ya, jadi gimana? Coba lagi, kirim lagi sekali lagi, perbaiki lagi. Bawa lagi, kirim, rusak lagi. Sampai akhirnya udahlah cari yang baru. Saya cek harga baru 9 juta. Itu bukan uang yang sedikit itu, 9 juta. Masalahnya ini bukan masalah uang lagi. Dicari-cari dimanapun nggak ada barangnya. Udah cari. Udah 4 bulan di bengkel. Ini sebentar lagi udah mau ulang tahun dia di bengkel orang itu. Tapi aku bersyukur, terima kasih ya buat Komibu semua. Kalian sudah berdoa buat mobil kami. Karena aku dengar kata istriku di Komibu tadi didoakan mobil kita katanya. Akhirnya aku teringat itu kan mobil Korea. Kuhubungilah temanku berapa hari lalu yang di Korea. Bro, aku minta tolong ini ada mobilku mobil Korea. Ini mereknya, ini rusak barangnya. Aku foto sama dia. Dia bilang oke, nanti aku cari di sini. Semalam dia hubungi saya. Ini ada barangnya bro. Berapa harganya? Aku bilang. Sekian $100 katanya. Karena di sini pun 9 juta. Di sana juga udah ratusan dolar. Oke, ambillah. Aku bilang. Pesan saja, kirimkan langsung ke Indonesia. Tolong kirim nomor rekeningmu biar ku transfer sejumlah harganya itu. Aku bilang. Oke, katanya. Baru gak dibalas-balasnya. Aku bilang, mana nomor rekeningmu biar ku transfer. Dia bilang, gak usah, aku aja yang bayar. Ya, jangan begitu, ini mahal sekali ini. Kalau murah tadi gak apa-apa kau yang bayar. Ini kan ratusan dolar. Dia bilang gak laku uangmu di Korea ini. Kau jangan main-main, ku bilang. Ku bayarlah kirim. Dia bilang lebih banyak uangku dari uangmu, biar aku yang bayar. Nanti dikirimnya ini. Itu yang saya bilang, ada perut di dalam, ada ikan di dalam perut. Ada berkat-berkat Tuhan. Yang penting kerjakan tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawab. Jangan sering ikut selera. Simpson juga sama. Dia Tuhan kasih kekuatan yang lebih dari orang lain. Tapi dia ikut seleranya. Lihat perempuan suka, lihat perempuan suka, lihat perempuan berzina. Sampai akhirnya dia diikat, dipotong rambutnya, nggak ada lagi tenaganya. Diikat di tiang rumah itu. Sampai dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku mohonlah sekali lagi aku berikan kekuatan. Dan waktu Tuhan kasih kekuatan, dia bisa tarik tiang rumah itu dan roboh semua rumah itu. Dia mati bersama dengan musuh. Kenapa diambil kekuatan Simpson itu? Karena dia hidup dengan selera, bukan dengan tanggung jawab. Jadi hati-hati dengan selera kita. Jangan nanti kalau kita main-main dengan selera kita, diambil Tuhan kekuatan itu. Diambil Tuhan urapan itu. Sama kayak yang dapat 1 talenta, yang 1 itu pun diambil Tuhan. Makanya jangan main-main dengan selera-selera kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Esau, dia juga manusia yang hidup dengan seleranya. Dia jual hak kesulungannya hanya demi semangkok kacang merah. Gak apa-apa ya untukmu katanya. Lihat itu. Baginya gak terlalu penting hak kesulungan. Dan manusia-manusia akhir zaman sudah diingatkan dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Lihat firman Tuhan bilang ini sudah akhir zaman. Kebinasaan itu sudah dekat. Dan lihat banyak orang akan menjadikan perutnya ini jadi Tuhan. Asal perut. Tuhan pun mereka nggak peduli asal sudah kenyang perut.
Dan firman Tuhan bilang, kemuliaan mereka itu aib mereka. Lihatlah Bapak Ibu sekarang di media sosial, nggak ada lagi malu-malunya. Ada istri-istri yang memperlihatkan aibnya demi uang, perut. Ada suami istri jadi konten kreator, isi kontennya itu menjijikkan, nggak malu lagi mereka. Aku berpikir apa nggak ada keluarga mereka yang nonton ini, kupikir. Aib, itu kebanggaan mereka. Itu sudah dijanjikan firman Tuhan. Dan orang-orang yang menjadikan seleranya itu jadi Tuhannya, kebinasaan akan menghampirinya. Jadi belajarlah jadi orang yang hidup bukan karena selera, tapi karena tanggung jawab. Nuh itu dia melayani Tuhan karena tanggung jawab, bukan karena selera. Satu kali Tuhan suruh Nuh buat satu bahtera yang besar. Bertahun-tahun dia buat bahtera itu. Sudah pasti itu gak seleranya. Apalagi Tuhan suruh buat bahtera, buat kapal itu di atas satu bukit yang tinggi. Biasanya kalau orang buat kapal itu di tepi pantai, supaya kalau udah siap pun tinggal sorong. Kalau di bukit, dalam perjalanan, dalam bertahun-tahun, pasti Nuh itu ya ngapain kau itu Nuh? Masa kau buat bahtera? Capek kali kau, jelasnya Tuhanmu itu. Banyak tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi Nuh. Tapi dengar ini, Kejadian pasal 6 ayat 22 firman Tuhan bilang begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Artinya Nuh melakukan semua selera Tuhan, bukan seleranya. Kalau seleranya nggak mau dia buat bahtera. Apalagi di zaman Nuh itu belum ada gerenda. Udah pasti entah gimana dia cara motong kayunya pun itu. Kalau sekarang kan cepat. Itu mungkin karena nggak ada gergaji, paku, martel pun entah bagaimana. Ngangkatnya itu pun mungkin dia sama istrinya ngangkat kayu itu dari hutan. Iya, Mama Sem. Timai pa Sem. Iya. Jatuh pula. Kakin ada hinte. Udah bertahun-tahun kita kayak gini, jelasnya ini. Mungkin itu jadi satu tantangan Nuh. Tapi dengar firman Tuhan bilang, Nuh melakukan semuanya sesuai yang diperintahkan Tuhan. Seleranya? Enggak. Mungkin keluarga-keluarga Nuh pun, ya, asal ada kerja-kerja. Nuh lah nih memantenakan, gue bocor halus mereng. Udah gila itu. Ngapain lagi kita undang pesta? Masa buat kapal di atas bukit. Mungkin anak-anak Nuh pun nanya, Pak, kenapa besar kali pintunya? Mungkin Nuh pun bilang, aku pun gak tahu nakku, ini yang disuruh Tuhan. Karena Tuhan itu suruh jelas, buat panjangnya begini, lebarnya begini, tingginya sekian. Nanti buat kamar-kamarnya, buat atapnya. Nuh banyak yang dia tidak mengerti, tapi dia belajar taat ikuti selera Tuhan, sampai tiba waktunya semua manusia di bumi dilenyapkan oleh air bah, tinggallah keluarga Nuh. Mungkin ada di dalam hidup kita sama kayak Nuh, banyak hal yang kita nggak mengerti sekarang. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa kita begini ya? Tapi saya mau bilang, belajar terus taat. Cocok nggak cocok kamu rasa, ikuti selera Tuhan. Karena ada lagu kita, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Bilang kiri kanan, indah semua yang Tuhan beri. Taat saja bilang. Gabriel itu yang di belakang, yang pegang laptop itu, yang manusia ganteng itu dulu dia waktu kecil
pernah punya masalah di pernafasannya. Jadi asal kebaktian gitu, komsel, dibawa sama kakak Mama Ernest, ditidurkan begitu, namanya masih anak-anak. Dia nafasnya pun kayak gitulah, nggak normal. Satu kali, dia main-main di ladang, mereka punya bak, masuk tenggelam ke bak itu. Tolong, tolong, tolong. Udah banyaklah masuk air itu. Lalu waktu diangkat begitu, dibalikkan, keluarlah semua air itu. Rupanya bukan hanya air yang keluar. Yang selama ini sumbat-sumbat pun keluar semua. Keluar. Sejak itu, udah bagus pernafasannya. Sampai hari ini dia bisa sehat. Sebentar lagi udah mau jadi pendeta dia. Itu yang kadang-kadang kok masuk bak? Kan kita nggak ngerti ya. Padahal kalau kita belajar taat, setia kepada Tuhan, melalui bak itulah Tuhan mau bereskan semua penyakitnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita banyak nggak mengerti, nggak masalah. Dan memang seharusnya kita nggak harus ngerti semua. Yang Tuhan ingatkan, belajar percaya dan taat. Nggak usah suka berdebat. Ya, hari ini kan banyak kali orang suka berdebat itu di media sosial. Kalau jemaat di sini nggak usah suka berdebat. Yang Tuhan suruh kita taat, bukan berdebat. Ada orang sampai pusar, tahu kan pusar? Pusar Adam pun dipermasalahkan. Pusar Adam. Adam itu ada nggak pusarnya katanya? Kan pusar itu ada karena faktor kelahiran dipotong dari ibunya gitu kan. Adam kan nggak ada ibunya katanya, ngapain diperdebatkan yang begitu? Nanti sampai sorga kita tanya Adam atau lihat coba pusarmu, dan bilang udah nggak penting itu. Tapi banyak kali orang memperdebatkan yang begitu-begitu. Nggak usah kita banyak debat-debat, nggak usah kamu debat-debat soal agama, soal doktrin, nggak ada selesai-selesainya kalau doktrin. Ada orang yang baptisnya di selam, ada yang dipercik, nggak usah kamu perdebatkan itu. Kita Pantekosta, selam, sudah cukup. Mereka lah. Kalau doktrin kita perdebatkan, nggak ada ujungnya, nggak ada selesai-selesainya. Belajar jadi anak Tuhan, yang belajar taat saja firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Fokus kepada hal-hal yang prinsip. Itu semua nggak prinsip itu. Pusar Adam nggak prinsip. Mau selam, mau percik itu bukan satu hal yang prinsip. Yang prinsip itu bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Saya kasih contoh misalnya, mau Natal kita. Pas ibu-ibu kebetulan ada kornya. Taulah ibu-ibu kan, kaisiban seragam tahu, kaisiban aksesoris tahu, sibuklah mereka. Enggak salah ya. Kalau kamu mau cari seragam, cari yang terbaik, mantap. Itu memang keren. Jadi, sekali-sekali gawa-gawa kita ke Medan le. Ayo gawa-gawa lah semua ibu-ibu kita ke Medan. Mereka berkeliling dari mall ke mall, melakukan tanda-tanda heran. Cari diskon paling murah. Jandai ke termurahan 500 gopek le. 500 kali 20 gos kaya. Kujah pindah gitu kan. Nggak salah ya cari seragam. Nggak salah. Tapi itu bukan prinsip. Baru sampailah di hari Natal. Pagi Natal kita le. Udah sibuklah semua ke salon. Sibuk ke salon dari pagi sampai sore ke salon semua. Bahkan ada ibu-ibu yang karena ke salon udah terlambat dia datang di Natal. Sampai dia di rumah, gue cepikai kata perbulangan. Salon sudah panti terlambat. Kita kan penyambut tahun udah ribut lah. Sekali lagi salon nggak salah, bagus itu. Akhirnya sampailah di Natal, sudah mulai berjut satu dengan gitu kan. Akhirnya pas kor. Eta masuk kor. Ya nggak tahu karena banyak tadi masalah, mungkin kornya pun udah nggak ingat lagi kan. Salah-salahan lah. Turun gitu kan. Udah ribut semua. Udah selesai Natal, langsung pula ada videonya tampil di grup gereja kan. Jelek. Kepahitan pula kita sama si Rido. Dia pula, Rido ngapain lah direkamnya pas pula aku salah gitu kan. Itu semua penting tapi nggak prinsip.
Sampai mungkin pas Natal itu pendetanya bilang, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan. Saking tebalnya tadi make upnya yang mahal kali pula ya kan. Sasaknya pun tinggi kali. Dia berpikir pulang Natal sekali ini aku foto sama suamiku, foto sayang ini nanti dirusakkan. Dia maju ke depan pun takut kali keluar air matanya. Keluar nanti air mata aku nangis, aku rusak bedakku ini. Sampai dia, Tuhan tolong keraskan hatiku biar gak nangis aku. Saking sayangnya dia sama sasaknya. Gak salah itu. Sasak, salon, aksesoris semua gak salah. Tapi dengar, gak prinsip. Seberapa banyak orang yang seperti saya contohkan ini tadi, mereka fokus kepada hal-hal yang prinsip, mereka lupa satu hal yang penting. Sungguh alangkah jauh lebih penting kapan kita doa. Atau sebelum nyanyi, ayo kita kaum ibu gandengan tangan. Biar nanti waktu kita nyanyi, kita yang terbatas ini, lagu kita diurapi Tuhan. Waktu orang dengar kita nyanyi, mereka dilawat Tuhan. Itu prinsip. Nah, itu maksud saya, jangan kita nanti dibutakan hal-hal yang gak prinsip, sehingga kita lupa hal-hal yang penting. Jangan kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang gak selesai-selesai, sehingga kita kehilangan sesuatu hal yang penting. Ulah kari tarum-tarum ngayaki siman tadingankan, lupa kai siman babankan. Gara-gara berdebat banyak musuh kita. Kita gak lagi jadi berkat. Bilang kiri kanan, gak usah berdebat. Belajar taat. Belajar jadi anak Tuhan yang ikut seleranya Tuhan. Hidup kita ini harus belajar hidup dalam kebenaran. Bukan benar ya, kebenaran. Banyak orang debat kenapa? Karena mereka cari benar, siapa yang salah. Gerejaku yang benar, gerejamu yang salah. Baptisanku yang benar, baptisanmu yang salah. Itu gak selesai-selesai. Kebenaran yang harus kita kejar. Nah, saya kasih satu contoh supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang benar, mana itu kebenaran. Matius pasal 18 ayat 10 sampai 14. Matius 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dia nggak ngomong ini dalam hati. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, jadi ada dua orang di sini. Satu orang Farisi, dia datang ke gereja, dia berdoa kepada Tuhan dalam hatinya. Nggak ada yang tahu. Dia berdoa, mungkin gini dalam doanya, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati aku. Dia bilang aku nggak sama seperti orang lain. Mungkin semuanya tanam-tanaman orang murah. Aku enggak Tuhan. Aku ini suka berdoa puasa Tuhan 2 kali dalam seminggu. Perpuluhanku pun lancar Tuhan. Menurut Bapak Ibu, benar enggak ini orang Farisi ini? Benar. Saya pikir orang Farisi ini puasa 2 kali seminggu. Perpuluhan lancar. Dia enggak seperti orang lain, dia orang baik, bukan penjinah, bukan pendosa. Yang menjadi masalah, dia mulai menyalahkan pemungut cukai. Aku enggak seperti pemungut cukai itu. Dia mulai menghakimi pemungut cukai itu. Disitulah dia tidak dibenarkan lagi. Dia orang benar, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itu bedanya.
Jangan-jangan kita juga sama kadang seperti orang Farisi ini. Kalau kamu datang di gereja ini, kamu berdoa, Tuhan terima kasih dalam hatimu. Aku diberkati Tuhan. Segala sesuatu dicukupkan Tuhan. Anak-anakku sekolah semua Tuhan, Tuhan cukupkan. Kita bilang sampai di situ masih bagus. Waktu ada di dalam hatimu kamu lihat teman lu kiri. Enggak seperti Mama Sianu ini Tuhan. Datang pun terlambat. Udah terlambat, komsel pun malas. Kita mulai menghakimi, kita memang orang benar, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan bilang, orang yang seperti itu di hadapan Tuhan, walau kita rajin perpuluhan, rajin ibadah, setia ikut semua, kalau kita nggak hidup dalam kebenaran mulai menyalahkan, bagi Tuhan itu nggak benar. Tapi ada satu orang pemungut cukai, ngomong pun dia nggak berani sama Tuhan. Duduk dia di belakang, diam dia. Menengadah ke langit pun gak layak rasanya. Dia pukul-pukul. Gak layak aku orang berdosa. Tuhan bilang orang yang begitulah yang dilayakkan. Makanya Tuhan bilang orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Nah jadi itu yang saya mau bilang tadi. Bedakan benar, bedakan kebenaran. Kalau kamu hidup benar itu sudah bagus. Tapi itu kayak tangga. Kita harus tingkatkan lagi hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Firman Tuhan juga bilang, akulah jalan kebenaran. Firman Tuhan juga bilang, kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum, tapi kebenaran. Dan firman Tuhan bilang Yohanes 8:32, kalau kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi bukan masalah benar atau salah, tapi kebenaran. Dengar ini, bedanya begini. Waktu Bapak Ibu tidak melakukan dosa, itu sudah benar. Tapi waktu kita melakukan kebaikan demi kebaikan, itulah kebenaran. Enggak hanya tidak melakukan dosa saja, tapi waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu kebenaran. Jadi itu penting, ya. Kalau kamu dulu pencuri, sekarang udah enggak mencuri lagi, itu benar. Tapi kalau kebenaran, sekarang kamu sudah suka menolong orang, memberi, memberkati yang lain, itu kebenaran. Nah, jadi hidup kita itu harus terus naik level. Kalau dulu kita suka menjelekkan orang, sekarang nggak menjelekkan lagi, itu benar. Tapi kebenaran itu mulai sekarang justru kita mulai menyelamatkan orang, menginjili orang, bawa dia kepada Yesus. Nah, itu seleranya Tuhan. Jadi berdoa kita, biarlah kita bisa jadi anak-anak Tuhan, jadi berkat. Ya, ayat terakhir 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi mulai hari ini pulang dari tempat ini, apapun yang kamu kerjakan, kamu bekerja, kamu berjalan, kamu makan, kamu duduk, untuk selera Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan percayalah kalau kita hidup seleranya Tuhan, bukan selera kita, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat perut kita. Bukan hanya itu, ada talenta-talenta yang ditambahkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Belajar jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menegur kita, menjadikan kita jadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan.